Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Ambarwati dengan NIM 2106020007 dari kelas 1A Akuntansi. Ingin menjelaskan tentang komputer. Komputer. Secara umum, pengertian komputer adalah suatu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan dan menghasilkan informasi bermanfaat bagi penggunanya. Pada dasarnya, komputer terdiri dari 3 elemen utama, yaitu yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Dan yang kedua ada perangkat lunak atau software, dan yang terakhir adalah pengguna komputer atau brainware. Selanjutnya ada pengertian komputer menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Robert H. Blitzmer, yaitu komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input, menyimpan perintah, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang kedua ada dari V.C. Hamacher, yaitu adalah komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian diproses sesuai dengan program yang tersimpan dan menghasilkan output berupa informasi. Yang ketiga ada menurut Donald H. Sanders, yaitu komputer adalah sistem elektronik yang digunakan untuk memanipulasi data yang cepat, dirancang secara otomatis, menyimpan data, memproses data sehingga menghasilkan output berdasarkan perintah yang tersimpan di memori. Dan yang terakhir itu ada menurut William M. Fourie, yaitu komputer adalah suatu alat pemroses data yang bisa melakukan perhitungan secara besar, perhitungan aritmatika, operasi logika, dan tidak ada campur tangan manusia. Yaitu yang selanjutnya ada fungsi komputer. Yang pertama data input. Komputer dapat menerima informasi atau data dari sumber lain. Yang kedua ada data processing, yaitu melakukan pengolahan data sehingga menghasilkan output berupa informasi. Yang ketiga ada data output, yaitu untuk menghasilkan informasi setelah melalui proses pengolahan data. Yang keempat ada data storage, yaitu tempat menyimpan data sehingga dapat ditemukan dengan mudah dan digunakan kembali. Yang kelima ada data movement, yaitu memindahkan data dari satu komputer ke komputer lainnya. Selanjutnya ada komponen-komponen komputer, yaitu yang pertama komponen input, yaitu adalah komponen hardware yang berfungsi sebagai pintu masuk tugas-tugas yang akan diberikan kepada komputer. Yang pertama itu ada keyboard, yaitu memberikan input atau masukan berupa alfanumerik dan interpretasi ASCII lainnya. Yang kedua itu ada mouse dan trackpad, yaitu alat yang menghubungkan brainware dengan layar monitor. Yang ketiga ada pen, fungsinya mirip seperti mouse namun bentuknya seperti pena. Yang keempat ada scanner, yaitu alat untuk memindai gambar yang akan dimasukkan ke dalam sistem komputer. Dan yang terakhir ada mikrofon, yaitu alat untuk input data dalam bentuk audio. Yang kedua, komponennya itu ada komponen proses, yaitu komponen yang fungsinya memproses perintah yang diberikan oleh user
untuk kemudian ditampilkan pada komponen output, yaitu di dalam komponen proses itu ada yang pertama prosesor, yaitu komponen utama dalam proses mengolah data. Yang kedua ada motherboard, yaitu komponen penghubung berbagai komponen lainnya dalam komputer. Yang ketiga ada hard disk, yaitu komponen untuk menyimpan data yang sifatnya permanen di dalam komputer, misalnya sistem operasi komputer. Dan yang keempat itu ada RAM. RAM adalah memori untuk menyimpan berbagai aktivitas komputer untuk sementara. Yang ketiga ada komponen output. Komponen output adalah komponen yang berfungsi sebagai alat untuk menampilkan informasi dari perintah yang telah diproses sebelumnya. Di dalam komponen output itu ada yang pertama monitor. Monitor adalah komponen komputer yang dapat menampilkan proses yang sedang dikerjakan sebuah komputer. Yang kedua itu ada printer, komponen yang dapat mencetak informasi ke dalam bentuk hard copy. Yang ketiga ada speaker, komponen yang dapat menghasilkan output berupa audio atau suara. Lalu ada jenis-jenis komputer. Yang pertama, komputer portable. Jenis komputer ini mudah dibawa kemana-mana. Penggunaannya itu untuk penelitian di lapangan. Namun, jenis komputer ini kurang populer dikarenakan berat dan lebih besar dari laptop pada umumnya. Yang kedua itu ada komputer desktop, yaitu jenis komputer ini merupakan jenis komputer yang di atas meja, memiliki CPU yang terpisah dari monitor dan keyboard. Yang ketiga ada komputer palm top, yaitu jenis komputer ini bentuknya kecil dan bisa digenggam, tetapi sudah sangat jarang ditemukan semenjak ada smartphone. Yang keempat ada komputer tower. Jenis komputer ini bentuknya lebih besar dari komputer desktop dan diletakkan di atas atau di samping meja dan dapat ditambahkan perangkat pendukung karena memiliki expansion slot. Yang kelima ada komputer notebook, yaitu jenis komputer ini ukurannya lebih tipis dan digunakan oleh pelajar, guru, dan peneliti. Yang keenam ada komputer laptop. Jenis komputer ini dapat diletakkan di pangkuan penggunanya, memiliki CPU, keyboard, dan monitor yang menyatu, dan mudah dibawa kemana-mana. Demikian materi komputer yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.